Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalimah Muhammad dengan ekor NIM 096 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Di video kali ini saya akan menjelaskan ringkasan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan pembangunan dan pembangunan Indonesia. Aspek dan pembangunan ekonomi itu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi didasarkan pada beberapa variabel, diantaranya pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan transformasi ekonomi sebagai prasyarat dari peningkatan kesinambungan, pertumbuhan, dan penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di bidang agraris menuju pembangunan masyarakat. Materi kedua membahas tentang peran dan fungsi daripada aktor dalam sistem ekonomi Pancasila, yakni pemerintah, sektor swasta, dan BUMN. Nah, pemerintah memiliki peran sebagai tanggung jawab dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, di sektor swasta berfungsi sebagai media bagi individu dan perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, perdagangan, dan persaingan. BUMN sebagai perusahaan milik negara bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan nasional, peningkatan keuntungan bagi negara, penyediaan barang dan jasa yang berkualitas, dan membimbing usaha kecil dan koperasi. Dan berikutnya menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dan transformasi dari Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia menghadapi krisis di tahun 1997 sampai 1998 dan terakhir kali di tahun 2020. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam krisis ekonomi ini dapat dicegah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti reformasi struktural serta langkah-langkah yang meningkatkan daya saing dan iklim investasi di negara ini. Nah, dari sisi transformasi budaya dalam pembangunan di Indonesia memiliki tujuan untuk bagaimana mendudukkan cara pandang masyarakat yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dari keempat, membahas tentang perkembangan sektor industri dan pertanian di Indonesia. Hubungan kedua sektor ini dapat dilihat dari peningkatan produk pertanian yang bernilai tambah, pengembangan sektor agroindustri, dan penggunaan teknologi modern dalam pertanian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan Indonesia. Yang mana kita tahu kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, peluang kerja yang terbatas, dan kebijakan publik yang kurang mendukung wilayah atau industri di daerah tersebut. Nah, solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masa depan antara lain penyediaan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, peningkatan akses layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang merata, perlindungan sosial yang kuat, pengawasan dan transparansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Selanjutnya kita tentang pertumbuhan ekonomi di era globalisasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di era globalisasi telah meningkat pesat akibat dari liberasi perdagangan, investasi asing, dan kemajuan teknologi. Indonesia telah meningkatkan keterlibatan dalam perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor komoditas utama. Nah, kemajuan teknologi dan inovasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Reformasi struktural, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kolaborasi internasional penting untuk memanfaatkan peluang globalisasi dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hutang luar negeri Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa hutang luar negeri merupakan total hutang suatu negara sebagai salah satu elemen modal dalam kegiatan pembangunan ekonomi negara. Di Indonesia sendiri memiliki 3 kelompok pemegang hutang, yakni kelompok pemerintah, kelompok Bank Sentral Indonesia, dan swasta. Pemerintah menggunakan hutang luar negeri sebagai alternatif pembiayaan proyek dan program negara melalui pinjaman dan pengeluaran SBN. Bank Indonesia menggunakan hutang luar negeri sebagai bentuk pemeliharaan moneter dan mendukung stabilitas neraca pembayaran dan perencanaan. Namun ternyata pihak swasta menggunakan hutang luar negeri untuk orientasi murni pada keuntungan bisnisnya. Mereka meletakkan hutang luar negeri sebagai modal paling menguntungkan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya adalah privatisasi. Nah, privatisasi merupakan penjualan sebagian atau seluruh saham kepada perseroan yang orientasinya untuk meningkatkan hasil nilai perseroan serta meningkatkan penyertaan perseroan demi memperluas kepemilikan saham masyarakat atau saham individu. Tujuan privatisasi ini yakni terciptanya persaingan ekonomi dengan adanya perluasan kekuatan karena adanya peningkatan dan perluasan kepemilikan individual atas saham. Nah, manfaatnya bisa dirasakan pada tingkat mikro maupun tingkat makro. Namun, dampak dari privatisasi dapat memberikan kerugian, diantaranya membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, dan di samping itu pelayanan publik semakin berkurang, serta meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, materi terakhir sekaligus menutup dari video ini adalah materi investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional yang kita ketahui merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa maupun modal antar negara-negara, dalam hal ini ekspor dan impor. Manfaatnya itu seperti peningkatan pilihan konsumen, peningkatan efisiensi produksi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional juga memiliki tantangan dan masalah seperti ketimpangan perdagangan, perlindungan tarif dan non-tarif, dan dampak sosial serta dampak lingkungan. Nah,
Selain itu, investasi nasional dan pengeluaran yang dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah di dalam negeri untuk membeli aset produksi yang tujuannya untuk mendapatkan pengembalian finansial di masa depan. Investasi ini membantu meningkatkan produksi, meningkatkan lapangan kerja dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mungkin hanya itu saja video kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.